Bapak Ibu, lihat di rumah tangga. Ketika suami dan istri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, keluar dari situ, boro-boro di luar, di dalam rumah saja, dia tidak sanggup untuk menerima dan menghargai perbedaan. Makanya aneh ya, banyak sekali orang yang mengatakan pemimpin agama, pemimpin umat, di dalam saja sudah berantakan. Tidak cocok dengan pasangan, ceraikan. Apa-apaan. Nurut lagi kalian sama yang begitu. Ya kalau tidak cocok, memang kita tidak cocok. Suami istri, bahasa Qurannya aja aju aja, pasangan itu kiri kanan. Kita oleh Allah dipasangkan dengan yang berbeda. Karena tujuan pernikahan, latihan menerima dan menghargai bahwa kita berbeda. Pengen sama. Jenis kelaminnya aja udah beda. Cara berpikirnya aja udah berbeda. Fisiologi berbeda, psikologi berbeda. Makanya Bapak Ibu kemarin saya memberikan pelatihan bagaimana menciptakan surga dalam pernikahan. Selesai pelatihan, 3 sesi saya bicara 7,5 jam. Banyak yang menangis. Saya suruh pelukan mereka, baru menangis. Saya baru sadar kalau kami berbeda. Selama ini saya saling menyakiti karena ingin pasangan saya seperti yang saya pikirkan. Mau sampai kapan kamu begitu? Menciptakan neraka bagi keluargamu sendiri. Mau lari kemana? Kamu lari tidak bisa menerima pasanganmu? Maka kamu mau lari ke tempat lain? Cari yang di ilusi pikiranmu bisa memenuhi keinginanmu? Tidak. Kamu akan ketemu orang yang sama atau lebih buruk dari itu. Sebelum kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, kita tidak akan pernah diberikan orang yang berbeda. Akan diberikan orang yang sama terus-menerus. Mau sampai kapan? Mau lari kemana? Makanya konsep pernikahan itu harus monogami dan tak terceraikan. Hanya kematian yang memisahkan. Saya tidak akan bahas burung Garuda ya, sudah dibahas dulu di sekolah ya. Tapi saya cuma ingin lihat, para sahabat semua lihat di kakinya apa? Dibuat terbang, Bhinneka Tunggal Ika? Dibuat terbang, dipegang, dijunjung tinggi. Kita sekarang, kalau tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, bangsa ini di ujung tanduk. Apalagi Anda mengklaim, saya paling benar, yang lain salah, saya benar, yang lain sesat. Sesat menyesatkan ini dianggap biasa. Padahal di Quran jelas sekali. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang bisa menilai siapa yang tersesat dan siapa yang berada di jalan Allah. Lembaga manapun, manusia manapun, tidak ada yang berhak. Kita cuma ngaku-ngaku aja pedoman hidupnya Quran, tapi kita tidak pernah memahami esensinya Al-Quran. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke. Lanjut dulu. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 111, perhatikan. Al-Maidah 111, para sahabat yang di rumah, boleh sambil membuka Al-Quran. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Pengikut Isa yang setia itu dalam Al-Quran disebut hawariyin. Makanya wa'id auhaitu ilal hawariyin. Di situ ada kata-kata begitu. Dan ingatlah ketika aku Allah ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Kan ada Isa, ada pengikutnya. Paham ya? Nabi Isa, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Kan Nabi kita juga. Kita diajarkan sejak dari SD ada 25 Rasul. Betul nggak? Masa lupa? Rasul kita ada 25. Kenapa 25? Ada 25 keragaman. Dan kalau saya bahas tentang Rasul ini habis waktunya. Ya udah gitu aja dulu. Jadi sosok yang diutus Allah ke alam dunia ini beragam. Ada Nabi Ayub dengan penyakitnya sampai pada Allah. Ada Nabi Isa dengan kemiskinannya sampai pada Allah. Ada Nabi Sulaiman dengan kekayaannya sampai pada Allah. Itu maksudnya keragaman mereka itu semuanya itu bisa mengantarkan mereka kepada Allah. Makanya nggak usah takut. Ada yang sampai pada Allah dengan kekayaannya